like your little bubble, but you gotta wake up to reality. 'Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears aren't proof of failure, you just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy, you can do whatever you like, you don't have to be ready, you just gotta trust the right, don't have to be scary, you just gotta follow the light, you're able to be happy, you can do whatever you like. Iya Pak, selamat sore. Dengan Selamat Bapak sore. siapa Pak? Bapak Kusnadi. Bapak Kusnadi, siap. Bapak Kusnadi. Boleh kita izin wawancara sebentar Pak Ya, untuk boleh, keperluan boleh, tugas boleh. kuliah, Boleh, mata boleh. kuliah, Ya. studi kelayakan bisnis. Iya. Ya boleh. Kalau boleh tahu Pak, ini tuh usahanya, nama usahanya itu apa ya Pak, dan bergerak di bidang apa? Di bidang kuliner, udah gitu usaha nasi uduk ayam bakar. Udah. Kalau untuk target pasar usaha ini biasanya itu lebih ke segmentasi pasar ke umur berapa atau semua umur, semua kalangan? Emang sih kalau untuk segi pasar ya dari ibu-ibu, bapak-bapak, terutama sih anak-anak seneng ayam bakar. Ayam bakar. Nah, Dan usaha ini berdiri sejak kapan Pak, kalau boleh tahu kita? sekitar tahun kalau 15 tahun berapa ya Mas? 15 tahun. 15 tahun. 2010. Ya, 2010. 15 tahun 2010. Untuk daya tariknya nih Pak, seberapa besar sih Pak daya tarik dari pembeli usaha Bapak ini? Maksudnya daya tarik. Daya tarik untuk membeli. Oh, daya tarik. Kita di sini sering ini sih memberikan bonus buat yang beli. Entah itu pisang, entah itu kerupuk, yang penting kasih bonus saja untuk daya tarik gitu aja. Yang penting pelanggan seneng gitu, bisa iya, balik itu lagi dia. gitu. Iya, itu dia daya tarik kita, kasih bonus. Kalau untuk trafficnya sendiri Pak, ada jam-jam tertentu nggak untuk yang rame itu jam berapa aja? Gitu? Itu jam sehabis maghrib sampai dengan jam 8 malam. Itu ramenya. Jam makan malam berarti? Jam makan malam. Kalau buka dari jam? Dari jam 4 sore Jam 4 sore. sampai dengan jam 10 malam. Itu aja. Kalau untuk ini Pak, profit sendiri, apakah setiap hari mendapatkan keuntungan atau ada kadang ruginya atau kadang balik modal atau gimana? Namanya dagang itu kan kadang lagi laku ya dapet, kalau lagi nggak apa tuh, maksudnya bukan tetap untung, cuman tuh yang namanya pendapatan itu kadang naik kadang turun. Kalau lagi rame tuh dagangan semua habis, itu rame, saya seneng dapat uangnya lumayan gitu ya, lebih banyak gitu. Kalau misalnya ini nih Pak, lagi dagangannya lagi nggak habis, nah itu apa yang Bapak lakukan? Sementara besok tuh harus dagang lagi dengan Ya. dagangan yang sama gitu. Ya, saya kan di sini kita punya freezer, misalkan kayak sayur-sayur seperti ini nih, masih ada kita masukin freezer. Jadi besok tinggal diangetin lagi gitu aja. Selama ini Pak, selama usaha ini berdiri, apa kira-kira tanggapan konsumen mengenai makanan di sini yang paling berkesan buat Bapak? Kalau yang menurut saya yang paling berkesan di sini, terutama nih ya, nomor satu, di sini murah makanannya. Dari harga Rp5.000, walaupun cuma nasi sama sayur, kita masih bisa laring sampai kalau untuk ayam bakar tuh nasi ayam itu Rp25.000, itu paling mahal. Dari Rp5.000 sampai Rp25.000. Boleh kita flashback ke belakang nih Pak. Kan di tahun 2020 ada COVID. Nah, Ya. itu gimana cerita Bapak melewati pandemi COVID yang sangat merugikan lah bagi para Ya. pedagang UMKM gitu Pak. Gimana Ya, tanggapannya Pak? memang sih terasa ya waktu lagi COVID itu, segala usaha apapun tuh kalau lagi sedang COVID, sampai saya pedagang makanan pun kebagian maksudnya imbasnya karena apa? Yang pertama dari daya beli masyarakatnya nggak ada karena takut. Iya, karena takut keluar. PSBB juga kan? Iya, PSBB. Akhirnya kita dagang ya sebisa mungkin, kalau bisa tetap supaya bisa jualan, karena
usaha kita cuma dari dagang ini aja, nggak bisa dagang yang lain. Cuman ketolong satu, waktu itu ada online. Oh, Ya. jadi usaha ini masuk ke online food juga ya, Masuk Pak? online food, masuk GrabFood sama Shopee Food. Sempet, jadi itu ketolongnya di situ. Sampai sekarang masih masuk Pak untuk online food? Kalau online masih GrabFood, masih. Berarti untuk Dominannya untuk pemesanannya online atau orang yang datang? Yang dominan orang datang. Kalau online itu kan buat ya sampingan lah gitu, jadi nggak terlalu sepi-sepi amat. untuk bestseller sendiri di sini berarti ayam bakar apa yang tadi disampaikan? Apa tuh? Bestsellernya Ya, produknya apa? ayam bakar di sini yang utama favoritnya. Dan usaha ini juga pasti memiliki izin ya Pak ya? Atau Iya. Ya. bisa itu surat izinnya tuh sejenis apa? Apakah siup atau situ? Nah, ya itu siup. Oh, Dari siup itu, kelurahan. dari kelurahan. Ya. Dari kelurahan siup. Kira-kira ini Pak, menurut Bapak selama buka usaha ini apa tantangan terbesar Bapak? Tantangan terbesar itu kalau misalkan kita lagi dagang ini ya gimana ya? Kalau lagi sepi gitu. Kalau lagi sepi? Iya. Lagi sepi ya lumayan lah, berasa gitu loh. Masalah kita ngeluarin modalnya lumayan banyak. Memang di sini kita di samping dagang sendiri, kita juga kerjasama dengan catering. Oh, jadi buka catering juga ya? Catering juga. Udah ada catering juga sambil dagang juga. Biasanya kalau catering itu yang mesen dari perusahaan kah atau dari Dia pekerja perorangan. gitu? Perorangan. Jadi itu kayak sejenis apa tuh? Yang apa tuh namanya catering keliling, yang bawa naik motor itu Iya, untuk iya. proyek-proyek. Nah itu dia, kita kerjasama di situ. Di samping kita dagang, kita juga kerjasama sama catering itu aja. Jadi pasokan itunya lancar gitu. Jadi kita nggak mengandalkan kita langsung jual langsung, kita juga lewat catering gitu aja. Yang ketiga online itu. Ya, tiga online itu. Nah, gitu aja. Terakhir nih Pak, apa pesan-pesan dari Bapak untuk anak-anak muda yang ingin membuka usaha Pak agar termotivasi gitu Pak? Ya. Jadi kalau untuk pesan-pesan saya untuk anak-anak muda yang pengen usaha, yang pertama niat. Niat pengen usaha. Walaupun lagi sesibuk apapun, niat usaha yang nomor satu. Yang kedua, kalau udah niat, coba dipraktekkan gitu loh. Walaupun kecil tapi dipraktekkan. Insya Allah biasanya ada kesuksesan tersendiri lah kalau buat pedagang. Bagi saya, ya alhamdulillah walaupun keadaan dagang begini udah ada hasilnya lah gitu, lumayan gitu, gitu aja. Jadi intinya pesan buat anak muda jangan takut untuk mencoba gitu ya. Jangan takut untuk mencoba, dan yang kedua jangan lupa belajar lah. Kalau misalkan kurang, belajar lagi itu aja. Biasanya dari kekurangan itu pasti biasanya ada kelebihan yang tertunda gitu aja. Gitu aja. Yang terakhir nih Pak, kalau kita mau pesan kan dari tadi ngomongin online food, terus kita bisa searchingnya tuh namanya apa gitu Pak biar ketemu di GrabFood. Kalau untuk searchingnya itu ayam penyet apa Mas? Ayam penyet pangkus. Ayam penyet pangkus. Nih itu tuh ayam penyet pangkus. Itu judulnya. Lewat online Grab. Kita juga bisa menerima pembayaran lewat QRIS. Oh, jadi Ya, nggak cash aja ya Pak ya? nggak dengan cash saya tapi QRIS kita juga melayani gitu aja. Ada kontak personnya nggak sih Pak untuk pemesanan by WA atau? Ya ada. Ya paling nomor HP-nya tuh udah di itu tuh. GrabFood, Shopee Bener ya? 0817 itu 0327 19. Oke, nanti kita cantumin di bawah Oke, nomornya sama ya, ya. nama tempat makannya Oke, gitu. ya, Biar ya. bisa gampang mesen. Iya. Udah cukup. Cukup Pak? Cukup ya. Oke Pak, kalau gitu makasih banyak atas wawancaranya ya Pak. Ya. Feel it.